Shalom, salam damai sejahtera bagi sahabat relawan Injil dimanapun Anda berada. Doa kami hari ini, Anda merasakan berkat Tuhan yang begitu melimpah. Alkitab adalah dasar kehidupan yang benar. Alkitab harus menjadi landasan kehidupan orang Kristen. Dan untuk menghidupkan landasan ini, semua orang Kristen harus menghadapi peperangan rohani di dunia ini. Karena banyak sekali manusia di dunia ini hanya mengaku sebagai orang Kristen, tetapi tidak memiliki kesucian Alkitab dalam hidup mereka. Hal ini sering kita dengar dengan istilah munafik. Sesuai dengan istilah yang digunakan, peperangan rohani pada dasarnya terjadi di alam roh. Pertempuran ini mungkin akan menimbulkan akibat di kehidupan fisik, tetapi jika Anda tidak mengerti cara untuk menyelesaikan masalah yang berakar di alam roh ini, Anda tidak akan bisa bertarung dengan baik. Di dalam Efesus 6 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan, "Karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Ayat ini mendefinisikan bahwa peperangan rohani sebagai peperangan melawan kekuatan yang bukan berasal dari kedagingan. Dan ini berarti bukan kekuatan yang bersifat fisik atau berwujud. Oleh karena alam roh dan alam fisik saling berhubungan, hal-hal yang terjadi di alam fisik akan membawa akibat secara rohani dan sebaliknya. Ketaatan Anda kepada Allah dalam menjalani kehidupan duniawi, misalnya akan memperkuat roh Anda. Melanggar perintah Allah dalam kehidupan Anda di dunia ini juga akan melemahkan roh Anda. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 7, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Jadi pertama-tama Anda harus berserah kepada Allah agar dapat melawan iblis. Sahabat relawan Injil, di manakah situasi Anda saat ini? Tentu hanya Anda dan Tuhan yang mengerti. Namun tetap satu hal yang Tuhan inginkan adalah tetap menghidupkan Alkitab sebagai firman-Nya dalam tabiat kita, sebagai landasan hidup, sehingga kesucian Anda ada dalam kehidupan. Apakah Anda berjuang untuk menjadikan Alkitab sebagai landasan hidup? Ya, tentu kita semua harus berjuang. Fakta dalam sejarah dalam perjanjian lama bahwa banyak orang yang menyanjung-nyanjung bahwa diri mereka adalah orang Kristen yang baik, namun tidak memiliki terang sinar Yesus. Pengakuan boleh, namun bagaimana dengan sikapnya? Apakah ada dasar Alkitab dalam kehidupan mereka? Sahabat, Allah tetap menghimbau kita untuk tetap hidup suci melalui Alkitab. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak tantangan yang Anda hadapi. Misalnya Anda sedang menyetir mobil, apakah Anda sabar dengan situasi yang macet, atau situasi yang panas, atau situasi keributan kendaraan yang lain, atau sebaliknya Anda bersungut-sungut? Apakah ada hikmat kitab suci dalam diri Anda menghadapi situasi yang sulit ini? Atau apakah Anda sedang bekerja di kantor dan menghadapi pimpinan yang cerewet, kasar, kejam? Segala situasi selalu menantang kita untuk menguji diri kita. Apakah hidup saya ini berdasarkan Alkitab atau tidak? Hari ini sampai kapanpun, kebutuhan terbesar kita adalah kesucian Alkitab dalam diri kita. Itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan menuntun umatnya selangkah demi selangkah. Kehidupan Kristen adalah suatu pertempuran dan perjalanan yang tetap. Tidak ada istirahat dari peperangan. Semua harus melalui usaha yang tetap gigih, tidak kenal menyerah, sehingga kita mampu menang atas godaan-godaan setan. Kepada Yohanes kekasih telah diperlihatkan Tuhan lewat jemaat Laodikia bahwa akan ada umat yang merasa kaya rohani, hidup suci, padahal mereka sesungguhnya tidak demikian. Sahabat relawan Injil, Tuhan memanggil kita untuk tetap menghidupkan Alkitab sebagai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tidaklah cukup sekedar mengaku percaya kepada kebenaran. Semua prajurit Kristus wajib masuk dalam pertempuran kebenaran untuk melawan musuh. Musuh jiwa mencelah kesalahan dan membela kebenaran berdasarkan Alkitab. Karena penipuan setan semakin gencar dan semakin giat dilakukan sehingga mungkin kita juga bisa tertipu.
Namun setiap umat Tuhan yang membentengi dirinya dengan firman Tuhan sebagai kebenaran, maka dirinya pasti menang atas setan. Sahabat, mari tetap hidupkan firman Tuhan sebagai landasan dalam hidup Anda. Amin.